Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat hidup dan nikmat sehat, sehingga kita bisa duduk di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, di mana beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim. Kita berharap dari ibadah kita ini pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pembahasan baru dari Al-Haqqus Tsamin, hak yang ke-8. Hak yang ke-8 tentang haqqul abna'i 'alal aba. Hak anak-anak yang wajib ditunaikan oleh orang-orang tuanya. Jadi hak anak atau hak-hak anak. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang haqqu al-aba 'alal abna, hak orang tua atau hak-hak orang tua atas anak-anaknya. Pada pertemuan ini insyaallah taala kita akan membahas apa saja hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana", yang artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah yang berfirman dengan ayat yang mulia ini pun mewasiatkan kepada para orang tua untuk berlaku baik kepada anak-anaknya. Yusikumullahu fi auladikum, di antaranya Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Disebut anak-anak karena anak-anak itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh orang-orang tuanya. Oleh karena itu perlu diperhatikan sebelum menyesal. Anak adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada kedua orang tua, merupakan nikmat yang besar, yang kenikmatan ini akan langgeng dengan syukur dan akan binasa apabila dikufuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang masalah ini dalam surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian atau bagi kalian istri-istri dari jenis kalian. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat.
Dan Allah menjadikan dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Kemudian Allah kasih rizki kepada kalian dari hal-hal yang baik. Kemudian ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, "Afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Apakah mereka beriman kepada hal yang batil sedangkan mereka itu kafir dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Anak, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, merupakan amanah dari Allah yang apabila orang tua melalaikannya maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak pada hari kiamat kalian semua, kata Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang nikmat Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu fi baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Kemudian Rasul bersabda, "Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Begitu juga wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, di sana ada hak-hak anak yang harus kita ketahui, mudah-mudahan kita bisa menunaikannya, yakni sebelum adanya anak dan setelah adanya anak. Dalam risalah ini penulis menyebutkan apa saja hak anak sebelum dia itu lahir. Ada 3 hal disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, wajib bagi siapapun ya dari kita yang ingin menikah mencari pasangan yang soleh atau solehah. Jadi wajib ya bagi kita siapapun yang menikah di antara kaum muslimin, untuk anak muda yang belum menikah, dia melihat pasangannya, apakah itu ikhwan atau akhwat, yang soleh dan solehah, yang bertakwa, yang kira-kira bisa mendidik anaknya kelak. Karena takwa ini adalah sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak tanahnya, bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fadhfar bidzatid din taribat yadak." Kata Rasul, seorang wanita, kata Rasul, dinikahi karena 4 perkara. Bisa jadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hartanya, ya. Bisa juga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena keturunannya, bisa juga karena kecantikannya, bisa juga karena agamanya. Tetapi kata Rasul, fadhfar bidzatid din, cari wanita yang memiliki agama, taribat yadak, akan beruntung. Dan seorang wanita yang solehah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, adalah perhiasan yang sangat baik di atas muka bumi ini.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Wanita itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia itu perhiasan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perhiasan dunia yang ada, kata Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam, adalah al-mar'atu as-salihah, wanita yang salihah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, setiap kita hendaknya melihat hal ini. Dan siapa yang ingin menikah maka melihat calon pasangannya. Apakah dia ini soleh atau soleha atau kebalikannya. Ini hak anak yang pertama. Yang kedua, ketika menikah di antara hak anak, ya, sebelum suami istri ini bergaul melakukan hubungan intim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, hendaknya membaca doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum hina ya'ti ahlah." Seandainya salah satu di antara kalian ketika mendatangi istrinya, dia berkata, "Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana." Fa wulida bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mendatangi istrinya kemudian mengucapkan doa ini, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, ketika lahir anak, kata Rasul, syaitan selamanya tidak memudaratkannya. Dan ini hak anak, ya, yang wajib diketahui oleh pasangan suami istri. Kemudian yang ketiga, sebelum anak itu lahir, yang harus kita perhatikan di antara hak anak adalah jauhkan diri kita dari yang namanya rokok. Ya. Ini rokok ini bahaya. Seseorang yang rokok ini sama saja tidak menunaikan hak anak. Seorang yang ingin punya anak hendaknya jauhi hal ini. Kenapa demikian? Yang pertama, rokok ini haram. Ya, menurut pendapat yang kuat, rokok ini haram. Yang kedua, rokok ini mendatangkan mudarat dan bisa membahayakan bagi janin. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak, para orang tua, hendaknya hindari hal ini. Inilah 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kedatangan anugerah berupa anak. Adapun ketika anak itu sudah lahir, maka ada 7 hal dari sekian hak anak yang harus kita perhatikan dalam majelis yang mulia ini. Yang pertama, hak anak yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memberi nama dengan nama yang baik. Memberi nama dengan nama yang baik. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bernama Hazn. Hazan ini sesuatu yang susah, sulit. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bal anta sahal." Anta sahal. Dirubah namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda sahal namanya. Sahal itu artinya apa? Mudah. Kemudian dalam kesempatan yang lain, dalam Sahih Muslim, ada seorang wanita, ya, dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wanita ini bernama Asiyah. Asiyah ini tukang maksiat atau yang keras, yang susah. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengganti dengan nama Jamilah, anti Jamilah. Dirubah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dari sini kita tahu ikhwani wa akhwati fillah, para orang tua hendaknya kita perhatikan. Ini hak yang pertama bagi hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, yakni memberi nama dengan nama yang baik. Nama yang baik seperti nama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, nama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Abdullah atau Abdurrahmani, nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan harapan agar anak itu jadi baik. Maka hendaknya, kata ulama, bertakwa kita semua, jangan sampai memberi nama dengan nama-nama yang buruk atau mengambil nama dari orang-orang barat, nama-nama dari pemain bola, ya, dari pemusik, dari artis, ya, dikasih nama Ronaldo. Jauh, masa orang Islam ngasih nama anaknya Ronaldo, gimana ceritanya? Kasih nama Michael Jackson karena suka, nanti supaya mudah-mudahan anaknya jadi Michael Jackson, ya. Kasih nama Abdullah, hamba Allah, kasih nama Muhammad, Ibrahim, Yahya, Zakaria, banyak. Jangan pilih nama yang jauh dan jelek. Tidak bisa dibandingkan antara nama yang baik Ibrahim dengan Ronaldo, walaupun terkenal zaman sekarang, ya, atau Michael Jackson, atau Robinson, sekalian Remason. Ya, nah ini. Jadi pilih nama yang baik. Hendaknya kita semua bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amanah ini. Anak adalah amanah. Pilihkan nama yang baik. Pilihkan nama yang baik. Lihat bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam ketika datang ada namanya Hazan, dirubah sama Rasul dengan Sahal. Seorang wanita namanya Asiyah, Rasul bilang anti Jamilah, anti namanya Jamilah. Jadi Jamilah itu cantik, indah. Ada harapan dari nama. Kita tidak mesti berkata apalah arti sebuah nama. Tidak. Ada artinya nama itu. Nama itu ada artinya, ada maknanya. Menunjukkan orang yang memberi nama dia paham agama atau tidak. Dan ada harapan yang baik ketika anak itu dinamai dengan nama yang baik. Ini hak yang pertama, ikhwani wa akhwati fillah. Hak yang kedua dari hak anak adalah an ya'muruhum bis salati li sab'in wa yufarriqu bainahum fil madaji'. Hendaknya anak-anak kita diperintah untuk melakukan salat ketika umur 7 tahun dan dipisah dalam tempat tidur mereka, jangan satu ranjang. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasul bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, kata Rasul SAW. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi ketika 7 tahun dilatih untuk salat, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, kata Rasul. Pukul ketika mereka umur 10 tahun kalau tidak mau salat. Dan kata Rasul, wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisah mereka di kamar tidur mereka, itu dipisah. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Dan anak kecil kita ajari untuk datang ke masjid, cinta ke masjid, ya, agar tumbuh besar dan cinta masjid. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Subhanallah. Hendaknya kita memperhatikan hadis yang mulia ini. Kata Rasul, siapa orangnya yang pulang pergi, mengadakan jalan pergi ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah siapkan di surga kelak nuzula, tempat tinggal.
setiap dia itu melakukan hal tersebut. Subhanallah. Ini pahala yang besar yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang bersabar. Bersabar ketika ada panggilan salat 5 waktu, segera datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang besar. Perintah Allah berupa salat 5 waktu. Ini perlu kita ingatkan ikhwani fillah, apalagi di zaman sekarang ini. Zaman orang sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan salat. Masih tanggung. Maka berbahagialah orang-orang yang sanggup bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bawa anak-anak ke masjid agar cinta masjid. Walaupun masih kecil, tidak masalah. Bawa anaknya. Yang dilarang itu mendiamkan anak ketika ribut. Ya, kita biarkan malah suruh ribut ya, ini enggak boleh. Enggak boleh kita larang anak-anak. Ya, ini merupakan kesalahan dari sebagian kaum muslimin ketika datang anak-anak ke masjid dilarang. Jangan sana, nanti ganggu. Ini jadi anaknya jauh dari masjid. Ini tidak dibenarkan. Ya. Datang ke masjid diatur supaya tidak ganggu kaum muslimin. Yang namanya anak-anak wajar, jalan ke sana, jalan kemari, bahkan ngobrol satu sama lain, kita ajarkan karena mereka butuh pengajaran. Ini hak yang ketiga, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, dari hak anak adalah an yurabbuhum 'alal aqidatis sahihah wa ya'muruhum bil a'malis salihati liyanju jami'an min adzabillah. Hendaknya orang tua mendidik anak-anak mereka dengan akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang lurus. Kemudian selalu mengingatkan mereka agar selalu beramal dengan amal kebajikan, amal soleh, agar mereka, bapak-bapak dan anak-anak tersebut semuanya menjadi manusia-manusia yang selamat, sukses di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak dan keluarga kalian dari api neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau lihat para nabi dan para rasul, perhatian mereka terhadap akidah ini Masya Allah besar sekali. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah 132 dan 133. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wasiat Nabi Ibrahim dan wasiat Nabi Yakub. Allah berfirman, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yakub, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim." Kemudian dalam ayat yang ke-133-nya Allah berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Kata Allah, apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub itu akan meninggal? Dia berkata kepada anak-anaknya, kata Allah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku kelak? Subhanallah. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Dan ini hendaknya kita contoh. Lihat,
orang tua yang baik selalu memperhatikan akidah anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti. Ini ketika mau meninggal. Subhanallah, harus kita perhatikan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jangan sampai seperti sebagian dari kita yang mau meninggal malah khawatir tentang dunianya. Dunia sudah ada yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Nak, nanti kalau saya meninggal kamu makan apa ya? Kamu bagaimana ya? Kamu nanti hidupnya miskin atau kaya ya? Tidak. Orang tua yang baik memperhatikan masalahnya, akidahnya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah sepeninggalku nanti. Itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah akidah ini harus kita perhatikan karena sangat besar. Nabi Ibrahim pun alaihi salatu wassalam berdoa pada Allah, walaupun abul anbiya, dia takut akan kesyirikan. Jangan seperti sebagian kita, enggak mungkin kita akan melakukan kesyirikan atau anak-anak kita nanti melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala kelak. Subhanallah. Ini perhatian Nabi Ibrahim terhadap anak-anak beliau. Dan ini pun hal yang wajib kita perhatikan dan ini merupakan hak anak-anak dari anak-anak kita semua. Hendaknya kita didik dengan akidah yang benar dan perintahkan agar selalu beramal soleh. Hak yang keempat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, adalah didik anak-anak kita dengan adab-adab yang baik, adab-adab Islam. Didik adab cara bicara, adab makan, adab minum, adab makan minum, adab buang hajat, adab masuk masjid, adab keluar masjid, dan seterusnya. Adab ketika bermuamalah dengan yang lainnya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, soleh dan solehah. Hak yang kelima, ikhwani fillah, hak yang kelima adalah an yu'allimuhum wa yurabbuhum ala hifdzis sir. Didik anak-anak kita agar pandai menjaga rahasia. Agar pandai menjaga rahasia. Ini penting sekali. Ini didasari dengan hadis yang sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Dia pernah berkata, marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'as sibyan. Anas bin Malik ketika kecil bercerita, suatu saat kata beliau, ketika aku bermain dengan anak-anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Fasallama alaina, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Ini menunjukkan tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tawaduk, mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan ini sunnah. Ketika ada anak-anak, kita ucapkan assalamualaikum. Ini memiliki pahala yang besar. Karena apa? Mencontoh-contoh yang baik, dan anak itu akan terbiasa nanti mengucapkan salam juga. Kemudian thumma da'ani fa ba'athani ila hajatin lahu. Kemudian aku dipanggil, kemudian aku diperintahkan untuk menyelesaikan suatu hajat. Ada Rasul nyuruh untuk menunaikan sebuah hajat. Kemudian faji'tu wa qad abta'tu an ummi. Selesai menunaikan hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya pulang dan saya terlambat dari ibuku. Pulangnya tidak seperti biasanya, ini agak terlambat. Ibunya nyari-nyari. Faqalat, ma habasak? Aina kunta? Kata ibunya. Wahai Anas, apa yang menghalangi Anda? Kenapa terlambat? Di mana Anda? Fakultu, maka saya menjawab, kata Anas bin Malik,
ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah hajat. Faqalat, maka ibunya berkata, "Ai bunayya, wa ma hiya?" Wahai anakku, apa itu? Apa hajat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu? Fakultu, maka saya menjawab, "Innaha sir." Wahai ibu, itu rahasia. Ya, anak kecil, subhanallah. Innaha sir, ini rahasia. Qalat, maka ibunya berkata, "La tuhaddits bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahada." Kalau begitu, kata ibunya, jangan habarkan kepada siapapun tentang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Lihat, ibunya pandai mendidik anak. Ya sudah, kalau gitu jangan habarkan kepada siapapun rahasia ini. Ya. Lihat bagaimana kaum salaf, sahabiat didik anak-anaknya. Anak-anak itu dianggap sebagai orang besar, dewasa, ya. Dididik bagaimana menjaga rahasia. Jangan seperti sebagian kita sekarang. Wah, rahasia-rahasia masih kecil, rahasia-rahasiaan. Ayo, apa? Kan gitu. Ini ibu penasaran. Ayo, silakan kasih tahu. Ini enggak bagus buat didik anak. Sudah rahasia sudah. Oh, gitu, rahasia sudah. Ya. Didik anak untuk bisa menjaga rahasia. Zaman sekarang orang susah menjaga rahasia. Sampai ada istilah rahasia umum sekarang kan? Rahasia umum. Duduk di majelis kita ngomong sama ikhwah, ini rahasia akhi ya. Jangan bicara ke siapa-siapa. Antara ana sama anta, 4 mata. Saya punya 2 mata, anta punya 2 mata. 4 mata. Besoknya jadi 100 mata yang tahu. Ya, dia bilang, Masya Allah, tadi saya bicara sama Ustadz, sama kawan saya, tapi ini rahasia, kata dia, ya, jangan kasih tahu yang lain, ini rahasia. Disampaikan. Kalau sudah nyampe ke orang lain, ya sudah, bukan rahasia lagi, jadilah rahasia umum namanya. Rahasia tapi umum, gimana ceritanya kan? Rahasia tapi umum, ini bertolak belakang ya, rahasia umum. Ya. Didik anak untuk bisa menjaga rahasia. Kemudian yang keenam, ikhwani fillah, hendaknya orang tua itu berlaku adil. Berlaku adil di antara anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah berkata, "I'dilu baina auladakum." Adillah kalian di antara anak-anak kalian. Harus adil. Adil enggak mesti sama. Adil tidak harus sama. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kalau kita punya 4 anak, 1 TK, 2 SD, 3 SMP, 4 kuliah, ya, orang tuanya ngasih duit untuk sanggup sekolah sesuai dengan perbedaan yang ada, jangan disamakan, ya. Jangan kasih 30 ribuan semua. Anak yang kuliah 30 ribu, SMA 30 ribu, SD 30 ribu, sangunya ya, setiap sangu tiap harinya. TK 30 ribu. Maka yang protes duluan siapa? Yang anak yang kuliah. "Mak, Pak, saya protes." Jangan protes, saya diperintahkan adil. 30 ribu semua, dari TK sampai kuliah 30 ribu. Adil enggak? Adil, kan gitu kata orang tua. Ini orang tua yang on. Ya, ini enggak adil. Karena apa? Nanti anaknya yang kuliah protes, "Mak atau Pak, masa saya yang kuliah dikasih 30 ribu disamakan sama ini anak TK adik saya, yang saya ini jauh kuliahnya, 2 kali naik mobil, sedangkan yang adik anak ini sudah sekolah yang dekat di pinggir rumah lagi, diantar lagi, dibawain susu lagi, masa 30 ribu juga?" Ini kan gak adil ini. Jadi adil itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Jangan rata semua sama. Adil di antara anak kalian.
Kemudian juga adil ketika membagi warisan. Seadil-adilnya ketika membagi warisan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah langsung bagi warisan. Kalau kita yang bagi nggak adil. Ya. Ini dalam masalah warisan serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ada hak yang ketujuh dari hak anak yang harus ditunaikan oleh orang-orang tua adalah an yu'amminu mustaqbalahum. Subhanallah. Memberikan rasa aman untuk masa depan mereka, menjaga masa depan mereka. Memberikan rasa aman itu bukan dengan asuransi, bukan. Sekarang kita ikut asuransi untuk supaya anak itu nanti ada jaminannya. Tidak benar ini. Pertama tidak ada pertama haram, yang kedua tidak akan berkah. Membuat rasa aman, ya kalau misalkan boleh dikatakan asuransi yang benar kan itu perbaiki diri kita semua, diri orang tua, diri orang tua, perbaiki. Kalau orang tua ini saleh, bapaknya saleh, ibunya salehah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jaga keturunannya dan jaga hartanya, harta keturunannya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Musa alaihi salatu wasalam dengan Khidir. Ya. Musa berguru kepada Khidir. 3 kali Musa tanya terus, protes, akhirnya enggak lulus. Alaihi salatu wasalam. Di antara masalah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Nabi Musa dan Khidir mendatangi sebuah qaryah, sebuah kota, kemudian mereka minta dijamu. Penduduk kota ini kata Allah fa'abau ayyudhaifuhuma. Mereka enggak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya melihat dinding rumah yang mau roboh. Ya tidak. Kemudian oleh Khidir ditegakkan lagi. Kata Musa alaihi salatu wasalam, "Law ittakhadta alaihi ajra." Kalau seandainya Anda wahai Khidir ambil upah dari hal ini. Pertama, kita sudah enggak dikasih jamuan. Yang kedua, Anda berlaku baik, Masya Allah, mendirikan tembok yang mau roboh. Ambil upah dari mereka. Apa kata Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini adalah perpisahan kami, aku dan Anda sudah. Saya akan habarkan takwil sesuatu perbuatan-perbuatan yang tadi kamu tidak sabar itu. Sampai takwil yang ketiga, kenapa Khidir menegakkan tembok yang mau roboh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada pelajaran yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat besar untuk kita semua. Allah berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun tembok yang mau rubuh itu, dinding yang mau rubuh itu milik 2 anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itu, di kota itu, di bawah tembok itu, ikhwani fillah, kata Allah, ada perbendaharaan harta yang banyak milik kedua anak yatim itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihah." Dan bapak dari 2 anak yatim tersebut ini bapak yang soleh. Subhanallah. Bapaknya sudah meninggal. Yatim kan? Yatim itu kata ulama man mata abuhu, orang yang meninggal bapaknya tapi masih belum balik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Subhanallah. Dan Rabbmu
ingin agar kedua anak yatim ini tumbuh sampai mencapai kedewasaannya, kemudian mengeluarkan harta tersebut dari bawah tembok tersebut, dari bawah dinding tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah dari pelajaran ini? Yang bisa kita ambil, kata ulama, bahwa keberkahan dari kesolehan seorang ayah, orang tua, itu sampai kepada anak-anaknya. Ya, Allah jaga anak-anaknya dan Allah jaga hartanya. Oleh karena itu untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak kita kelak, jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Apalah artinya kita cari harta, kita masuk asuransi, tapi tidak soleh, hartanya hangus, hartanya enggak manfaat, hartanya tidak akan berkah. Kalau ingin keberkahan, kalau anak ingin dijaga, harta ingin dijaga, maka hendaknya perbaiki diri-diri kita semua, perbaiki diri orang tua. Ada sebagian orang tua yang maunya anaknya soleh, tapi dia ke masjid jarang, sholat berjamaah enggak mau. Anaknya suruh sholat di masjid, dia enggak sholat ke masjid. Anaknya suruh ngaji, dia enggak ngaji. Anaknya suruh baca Quran, dia enggak mau baca Quran, bahkan baca alif ba ta tha saja enggak bisa. Nah ini. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini adalah 7 hal di sekian hak-hak anak yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita isya sampai jam berapa ikhwani? Ya? Sedikit lagi ya. Baik. Ada pertanyaan dalam 2 pertemuan yang lalu yang belum saya jawab, beberapa pertanyaan tentang hubungannya dengan hak orang tua, ya. Di antara pertanyaan yang masuk, Ustadz, bagaimana kita mengunjungi atau berbuat baik kepada teman-temannya, ya, teman-teman orang tua kita, ya, sedangkan teman-temannya orang yang benci kepada sunnah, ya. Baik. Untuk mengunjungi teman orang tua, seperti yang sudah saya katakan bahwa min abaril bir, ya, di antara kebaikan yang paling baik bakti kepada orang tua adalah mengunjungi, menyambung kerabat, kawan-kawan orang tua. Bagaimana dengan kawan-kawan yang belum paham sunnah? Tidak apa-apa, dikunjungi, karena apa? Itu hak orang tua kita. Dan bisa jadi dengan kita kunjungi, kita dakwahi sekaligus. Bisa jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Ketika teman-temannya lihat antum, masya Allah anak yang soleh, kan masih nyambung, dia teringat dengan orang tua antum. Kemudian subhanallah anak ini soleh sekali dan seterusnya, nanti mudah-mudahan dengannya dapat hidayah, ya. Nah kalau misalkan orang-orang yang belum paham sunnah kita jauhi, siapa yang dakwahi mereka? Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ustadz, bagaimana dengan keburukan yang dilakukan oleh anak? Apakah orang tua mendapatkan dosanya pula? Tidak, ya. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Tetapi ada tetapinya, orang tua yang membiarkan anaknya berbuat maksiat, bahkan mencontohkan perbuatan maksiat, nah ini yang bisa menanggung, ya. Karena Rasul SAW bersabda, apa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha. Siapa orangnya yang mencontoh contoh yang buruk, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Kalau orang tua mencontohkan perbuatan yang buruk, diikuti anak-anaknya, ini baru akan diberi dosa dan terus dosanya dia dapat. Wal'iyadzubillah. Terakhir, ikhwani fillah,
Pak Ustadz, bagaimana ganjaran bakti kepada orang tua yang masih kafir? Sama ya, ganjarannya sama. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan rahmati ya, dan ganjarannya tidak berbeda. Yang berbeda adalah orang tuanya saja, dia muslim dan ada yang kafir. Ini semuanya ujian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan walaupun orang itu kafir, orang tua kita kafir, tetap berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergauli keduanya dalam baik, dengan baik di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah, ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Insyaallah taala dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hakul arham. Hakul arham, hak kerabat-kerabat kita. Ini sangat penting sekali di zaman sekarang ya, di mana banyak orang yang tidak mengerti tentang kerabatnya. Ya. Kerabatnya jauh dari Islam, kerabatnya miskin, dibiarkan saja ya. Kerabat punya hak. Ya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.